Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan memikirkan bagian kita yang berikutnya, bagaimana menjadi saksi yang teruji. Itu adalah menjadi kemuliaan di dalam hidup Kristiani kita, saudaraku yang kekasih, sekaligus menjadi bagian menutup topik besar kita. Kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus pasal 9 24 sampai 27, demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang memukul sembarangan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kita menjadi saksi yang teruji, saya kira menjadi satu prinsip yang menarik di dalam hidup yang memuliakan nama Kristus Tuhan kita. Kalau berbicara tentang kebenaran, kalau berkhotbah tentang prinsip-prinsip Alkitab, banyak sekali orang-orang berkhotbah cukup menarik, saudara. Maklum, khotbah sekarang kan mudah. Anda tinggal membuka berbagai jaringan internet atau membeli buku-buku kumpulan khotbah, copy, paste atau download begitu ya, selesai. Maka jadilah banyak pengkhotbah, tinggal modalnya pintar bicara saja. Tetapi kemudian pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini memang akan kelihatan sekali bobotnya kalau ada tanya jawabnya. Karena begitu tanya jawab dari pertanyaan yang kita ajukan dan jawaban yang kita terima dengan segera kita bisa melihat itu. Ya, pertama dia seringkali tidak konsisten terhadap apa yang diucapkannya sehingga jawabannya tabrakan. Dan yang kedua, kemudian dia ditanya apa, ngejawabnya apa, malah lari ngalur ngidul gitu ya. Atau yang ketiga, ya kalau nggak lari ngalur ngidul dia muter-muter nggak karu-karuan. Itu pertanda sangat jelas bahwa dia tidak pernah mempersiapkan khotbahnya dengan baik, dan itu bukan hasil pergumulan dia kecuali copy paste tadi. Dengar, kembangkan. Tetapi penggalian personal dalam Alkitab tidak ada. Jadi mudah. Sehingga memukau orang dengan khotbah itu juga mudah, saudara yang kekasih. Ya, makanya mudah sekali menjadi pengkhotbah misalnya. Gampang. Ya. Mau kesaksian juga gampang. Kesaksian yang indah-indah, yang luar biasa. Toh Anda bisa bercerita dan kata-kata bisa mewujudkan sesuatu sangat luar biasa, bukan? Ya, tapi bagaimana peristiwa sebenarnya? Orang sulit membayangkan. Karena apapun kalau sudah jadi bumbu cerita, ya pasti bagus. Oleh karena itulah dikatakan supaya jangan sesudah memberitakan Injil aku ditolak. Artinya, apakah yang dikatakan baik kesaksian, apakah yang dikatakan baik itu khotbah ataupun baik pelayanan sehari-hari betul-betul begitu? Itu kan mesti teruji namanya. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang Kristen kita dituntut pertama digambarkan oleh Paulus sebagai seorang yang berlomba lari atau sebuah pertandingan, kan begitu saudara. Sehingga dikatakan di dalam sebuah pertandingan itu yang pertama dilakukan tiap orang adalah berlomba. Ada banyak orang di arena pertandingan, ada banyak orang di garis start, tapi cuma satu yang lebih dulu mencapai garis start yang jadi juara. Artinya hidup itu adalah sebuah kompetisi yang harus kita jalani, saudara. Kompetisi yang harus kita menangkan, dan kita tidak bisa bermain-main di sana karena ada banyak orang yang sedang berlari bersama dengan kita menuju garis akhir. Nah, apakah pada waktu berlari kita berlari sungguh-sungguh atau hanya asal lari? Apakah kemudian kita hanya asal berkhotbah tapi tidak dihidupi oleh khotbah kita seperti itu? Kita cuma ngomong dan bersaksi tapi sebetulnya tidak seperti itu hari-hari kita. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang berbahaya dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi sangat penting bagi kita. Sejauh mana sebetulnya kita hidup itu sesuai dengan kehendak Tuhan itu? Karena itu yang pertama tadi, mari hidup dalam suasana kompetisi. Berlomba dan bertanding dalam kehidupan. Sehingga kita tidak cepat puas sebelum mencapai garis akhir, sebelum kita mati. Nggak ada kata berhenti sebelum kita mati. Nggak ada kata cukup sudah dalam melayani. Tidak bisa. Karena itu pertandingan, pertarungan dalam kehidupan harus kita jalani sampai garis terakhir di kematian kita.
Dan jangan lupa sekali lagi, semua orang bertanding, cuma satu yang jadi pemenang. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, suasana kompetisi tadi harus kita buat menjadi satu kompetisi yang sangat penting, yang sangat baik bagi diri kita untuk memenangkan pertandingan yang sedang kita jalani. Sehingga kita selalu ada dalam satu suasana. Kalau namanya kompetisi itu kan bertanding, bertarung begitu ya. Ya, kita sadar kita kalau lagi lari kita diuber orang. Maka kalau orang balap mobil atau balap motor atau balap yang lainnya, mereka akan dipandu oleh para timnya lalu memberitahu, kamu ada di putaran keberapa, berapa menit atau berapa detik musuh di belakang kamu yang berikutnya. Kamu perlu menghitung apa? Karena kalau orang sudah nomor 1, cenderung dia lihat tidak ada kiri kanan, dia lengah seringkali, mengurangi kecepatan lalu kesusul. Sehingga dia tidak boleh mengurangi kecepatan sekalipun mungkin lawan tidak lihat di belakangnya, tidak kelihatan lagi, ketinggalan gitu ya. Tetapi dia harus terus memacu karena memang kompetisi itu pertandingan. Sehingga kalau dia perlu menang, ya satu putaran di depan, yang lainnya bagus sekali. Tetapi dia tidak boleh lengah dan berpikir aku udah satu putaran santai lalu akan disusul orang lain. Nah, itu bahaya sekali. Ya, karena itu suasana berkompetisi tadi, bertanding tadi, terus-menerus tadi itu penting. Itulah hidup kekristenan kita. Bagaimana kita terus-menerus melakukan pembelajaran terhadap firman Tuhan. Bagaimana kita terus-menerus menguji, mengasah diri kita untuk melakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita melihat berbagai aspek-aspek di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak berhenti, kita tidak terjebak, kita berkompetisi. Bagaimana dengan hidup saudara dari hari ke hari? Apakah itu sebuah kompetisi di mana saudara berusaha untuk lebih dan lebih baik lagi hidupnya, kelakuannya, pengetahuannya, hari-harinya, kesetiaannya dan seterusnya? Karena kalau kompetisi berarti kita bertanding, berlari, lomba, maju, cepat. Adakah itu dalam hidup kita membuat kekristenan kita itu terasa sekali dan terlihat sekali perubahannya? Karena kalau tidak, betul-betul sangat disayangkan saudaraku kekasih. Itu akan menjadi satu ironi yang menyedihkan sekali. Oleh karena itu, marilah kita dengan sungguh-sungguh melakoni kehidupan kita, menjalani hari-hari kita. Marilah kita dengan sungguh-sungguh bertanding dan bertarung dalam kehidupan ini supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan senantiasa. Jadi kita mesti bisa betul-betul, kita mesti bisa sungguh-sungguh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan itu. Nah, ini yang menjadi perlu saudara yang kasih. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang yang hidup berkompetisi dalam hidup keimanan kita. Bertanding, kita harus ada di depan dan terus memimpin di depan. Kalau saudara kalah dari orang lain, lalu tuh bahkan mungkin dari agama lain, mau lebih gawat lagi kan. Karena itu ya saudara nggak boleh kalah, saudara mesti berkompetisi. Di internal kita sesama orang Kristen kita mesti berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam hidup, dalam moral, dalam intelektual. Karena itu kita mesti memakai diri kita maksimal. Yang disebut yang terbaik itu adalah orang yang berpikir sesuai kapasitasnya. Kalau dia kemampuan 5 ya 5, kalau 7 ya 7. 7 tidak lebih baik dari 5. Tapi 5, 7 artinya maksimal, itu yang baik. Jadi ini penting. Yang kedua, saudara yang kekasih, yang dikatakan oleh Alkitab apa? Maka dikatakan di sana, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan itu harus menguasai dirinya. Oke? Mereka bertanding harus menguasai dirinya supaya mereka bisa mendapatkan mahkota. Kalau yang pertama tadi kita bicara kompetisi, yang kedua kita bicara penguasaan diri. Penguasaan diri menjadi bagian yang penting di dalam kehidupan kita, di mana kita bisa mengendalikan diri kita, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan kita, berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itu perlu sekali. Sehingga sungguh-sungguh kita lakukan itu di dalam terang kebenaran firman Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kita melakukan semua itu untuk bisa berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki itu. Sehingga hidup kita menjadi satu hidup yang berkompetisi. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hari-hari kita. Nah, saya pikir ini akan menjadi sesuatu pertandingan yang serius, yang perlu untuk kita pikirkan bersama di dalam keseharian kita, bagaimana kita berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah, jadi saudara yang kekasih, di dalam pergumulan-pergumulan seperti inilah, penguasaan diri itu menolong kita seperti yang saya bilang tadi, sudah di depan tetap menguasai diri sehingga tidak menjadi lengah, bisa disusul yang lainnya.
Penguasaan diri juga membuat kita tidak menjadi cepat puas diri, lalu merasa sudah hebat, sudah luar biasa, sampai kita lengah diri. Itu juga harus berhati-hati. Penguasaan diri itu selalu membuat kita ada pada kondisi, ya, seperti dekat sekali musuh mau melewati, walaupun kita sudah jauh di depan. Penguasaan diri juga menjadi satu penguasaan supaya tidak menjadi merasa puas di depan sehingga lengah dan tersusul lawan. Penguasaan diri juga membuat kita selalu bisa mengendalikan diri sehingga bertindak tepat dalam tiap tindakan-tindakan yang kita ambil. Jangan sampai tindakan itu merugikan diri kita. Saudara-saudara, pada waktu kita membaca apa yang dikatakan Petrus, dia bilang begini dalam suratnya 2 Petrus 1 itu. Hendaklah engkau menambahkan kepada imanmu kebajikan. Menarik. Jadi orang kalau beriman tanpa berbuat, kata Yakobus, kan mati. Jadi kalau kau memang sudah beriman, tambahkan kebajikan, artinya hidup berbuatlah, lakukan apa yang kau imanin itu. Lalu ditambahkan juga katanya apa? Yaitu pengetahuan akan firman Tuhan tentunya. Jadi kalau kau sudah beriman, kau sudah berlaku, bertindak, kau mesti terus menambahkan pengetahuan supaya dengan pengetahuan itu kau bisa mengukur sejauh mana kebaikanmu sudah tepat apa belum, sejauh mana imanmu sudah lempeng apa belum. Itu terus menerus. Bayangkan orang-orang Kristen sekarang sudah Kristen lalu merasa sudah hebat, tidak menambahkan lagi pada dirinya pengetahuan dan juga tidak kebajikan kecuali rutinitas kehidupan kekristenan. Kita ini rawan, kita ini bahaya. Nah, oleh karena itu kita jangan sampai terjebak di situ di dalam kebahayaan yang kemudian akhirnya menjadi sesuatu yang menyerang kehidupan kita. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab bagaimana kita menguasai diri, maka kemudian Petrus juga berkata, tambahkan juga atas pengetahuan itu penguasaan diri. Artinya apa? Supaya kalau kau sudah beriman sungguh, kau katakan kau beriman kepada Kristus, lalu kau lakukan apa yang dikatakannya, makin tahu kau Alkitab, tapi kuasai dirimu. Supaya apa? Supaya jangan kemudian kau jadi sombong, lalu kau rasa kau lebih hebat dari orang lain, kau rasa kau yang selalu dekat dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan, kayaknya orang lain itu sampah saja sudah. Ya, wah saya ketemu Tuhan, wah saya bicara dengan Tuhan, wah saya dengar Tuhan bicara dan seterusnya. Terlalu mudah mengucapkan kalimat itu, tapi tak terlihat di alam hidupmu sehari-hari hubunganmu yang intim dengan Tuhan itu. Kadang-kadang bahasa ini jadi bahasa klise, satu bahasa yang jadi sangat memalukan, dipakai oleh banyak orang Kristen, tapi tidak mau mengukur dirinya untuk melihat hari-harinya. Ya mbok sadarlah kita ukur diri kita, jadi ada rasa malu pada diri kita. Itu akan menolong kita untuk benar. Oleh karena itu perlulah penguasaan diri, saudara-saudaraku. Itu akan menolong kita, membawa kita berjalan di jalan yang seharusnya. Penguasaan diri itu. Ini menarik bukan? Oleh karena itulah penguasaan diri harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup keimanan kita. Penguasaan diri harus kita tumbuh kembangkan dalam hari-hari kita. Sehingga kita betul-betul mampu menguasai diri kita atas seluruh kehidupan kita. Banyak orang ketika masih jadi orang biasa-biasa saja, mudah ditemui. Ini pendeta misalnya saya bicara bahkan, apalagi pejabat. Tapi kalau sudah naik pangkat, sudah menjabat tinggi, atau sudah jadi pendeta top, kata orang susah dihubungi. Ini pun sulit. Iya toh. Artinya kalau sulit dihubungi karena dia sibuk, ya kita ngerti lah ya. Tetapi kemudian nggak mau ngobrol ke tempat yang ini, nggak mau lagi begitu. Itu yang jadi repot. Artinya dia tidak mampu menguasai dirinya, dan kemudian dia naik kepada grade tinggi, ya jadi sombong. Ya kira-kira begitu saja, sederhana toh. Ya apalagi kemudian kalau sudah jaim-jaim, apalagi pakai bodyguard misalnya. Ya apalagi pakai begini, pakai begitu, pakai foradar segala dengan 1001 alasan. Nah itu tidak bisa menguasai dirinya. Tidak bisa mengendalikan dirinya, menempatkan dirinya dalam kehidupan kehambaannya. Ya, semua terbawa arus. Itu biasa, namanya orang kalau naik jabat tinggi, makin ke atasnya makin sombong. Karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau anak Tuhan begitu kan bingung kita. Itu anak setan itu mestinya. Ya. Nah jadi saudara-saudara, keberanian kita untuk mengevaluasi diri kita, keberanian kita untuk mencermati diri kita, menjadi sesuatu yang perlu dalam hidup keimanan kita. Apakah kita betul-betul masih mengendalikan diri, menguasai diri kita, seturut dengan kehendak Tuhan kita? Kalau tidak, hati-hati, pertandingan itu bisa menjadi kita pecundang, kita kalah di sana dan bukan menang.
Dan dalam pertandingan kehidupan ini ingat tadi kita, moral kita, intelektualitas kita, mentalitas kita, spiritualitas kita, itu yang akan diuji semua. Bukan berapa kali kau ke gereja, berapa kali kau berkhotbah, tapi apa yang kau lakukan. Semua khotbahmu bagus ya, tentang sikap yang luar biasa, begini, begitu, peduli ini, peduli itu, tapi ternyata hidupmu gak begitu. Ya. Oleh karena itu, kita perlu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu berjalan dalam hari-hari kita, sehingga dengan demikian hidup kita betul-betul melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Ya, nah saya pikir inilah yang perlu untuk dipahami oleh tiap orang percaya dalam kehidupannya, sehingga bagaimana kemudian mereka bisa menjadi saksi yang teruji. Nggak asal bunyi dia kan, nggak asal bicara dia, tapi tanpa dalam perbuatannya seimbang. Nah, itu namanya penguasaan diri. Karena terlalu banyak orang tidak menguasai dirinya, dia bicara lebih dari apa yang dilakukannya, sehingga kata-katanya itu sebetulnya hanya 20% kebenarannya. Ya. Nah, ini kita pun harus hati-hati. Dan repotnya semua dibungkus dengan kata-kata Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan seterusnya. Lalu semua orang pun pendengar tidak lagi bisa menguasai diri, sehingga gelap mata, menelan semua apapun yang didengarkannya, tanpa lagi mengukurnya dengan kebenaran firman yang final, Alkitab itu. Maka aspek yang ketiga, sesudah kompetisi penguasaan diri, apa yang dikatakan oleh Paulus adalah supaya aku melatih tubuhku tadi menguasai seluruhnya, sehingga aku memberitakan Injil pada orang lain, jangan kemudian aku ditolak. Sehingga sesudah dari kompetisi penguasaan diri kan, maka dalam pertandingan itu kemenangan yang kita raih, saudara, penerimaan. Nah, itu kemenangan atau penerimaan. Artinya kalau saudara pergi memberitakan Injil, tidak kemudian orang menolak sesudah pemberitaan. Kenapa? Memang yang kita beritakan yang bilang betul yang kau katakan itu, tetapi aku tidak melihat itu dalam hidupmu. Pergilah kau. Waduh, repot itu saudara. Saya kira kalau saja kita hidup dalam keterus-terangan, katakanlah sedikit barat begitu ya, like or dislike, ya langsung dibilang aku tidak suka atau aku suka. Ya diungkapkan. Waduh, saya kira banyak kuping kita ini bisa merah merekah kan, karena kan banyak orang mengungkapkan kejengkelannya terhadap hari-hari kita yang tidak menyenangkan. Tetapi hidup ini penuh basa-basi. Jengkel sama pendeta tetapi tak berani bicara. Tahu itu salah tetapi menyimpan dalam hatinya, lalu menggerutu di belakangnya. Ini jeleknya orang Kristen. Ya. Tetapi balik lebih parah lagi, kita puji-puji, udah salah pun kita puji-puji karena kita dekat sama dia. Ini juga repot. Tapi bisa jadi kita mengkritik orang lebih karena kita tidak dekat dengan dia, bukan karena dia salah. Itu juga salah kan. Ya, jadi marilah kita melakukan itu dengan tepat, dengan pas, sesuai dengan keukuran Tuhan itu. Sehingga dengan demikian hidup kita menjadi hidup yang teruji dalam kompetisi dan penguasaan diri yang tinggi. Sehingga dengan demikian kita memenangkan pertandingan dalam konteks pemberitaan Injil, dan kemudian Injil itu sampai kita tidak ditolak. Tetapi sebaliknya orang mengakui bahwa hidup kita itu, saya dengar khotbah Bapak, saya sangat diberkati dan saya lihat hidup Bapak, wah betul apa yang Bapak katakan, bukan basa-basi. Saya dengar kesaksian Bapak atau Ibu, betul sekali, karena saya lihat itu di kehidupan sehari-hari. Indah banget. Jangan sampai orang bilang, udahlah terlalu banyak bicara, apa yang kau katakan itu aku ngerti, tapi kulihat hidupmu aku yang tak ngerti. Ya toh, karena hidupmu itu kayak apa. Saya seringkali bertemu dengan orang-orang yang non-Kristen, lalu berdiskusi tentang kekristenan. Ujung-ujungnya kalau sudah selesai diskusi, mereka selalu bilang, Pak, saya sih setuju juga, saya ngerti apa yang Bapak ngomong, tapi kenapa saya sih lihat loh Pak, sorry katanya, banyak pendeta yang hidupnya begini dan begono. Sudah susah kita. Jadi orang yang gak Kristen pun tersandung karena gaya hidup kita yang tak karu-karuan, terlalu glamor, bagaimana lah enggak. Lalu mereka bilang, tempat kami, kalau dia bilang biksu kami, pandita kami, nggak ada yang begitu. Waduh, kalau udah begitu saya langsung tunduk kepala sudah. Karena memang tak bisa bantah, itu betul. Kenyataan kehidupan itu seperti itu. Saya tidak bisa bilang, saya nggak begitu, saya nggak glamor-glamor begitu kok misalnya ya. Tetapi apa gunanya aku bela diri? Karena persoalannya bukan aku, tapi institusiku. Ini yang jadi repot. Saya juga mesti besar hati dan besar jiwa mengakui fakta itu ada. Ya, sehingga ukuran-ukuran kita semua adalah ukuran-ukuran kuantitatif, ukuran-ukuran angka, kemegahan-kemegahan duniawi. Karena itulah jangan sampai kita memberitakan Injil ditolak, jangan kita tenggelam di sana, bergulat di sana, hidup di sana.
Sehingga kita tidak menjadi satu nilai yang tinggi dalam kehidupan keseharian percaya kita. Mari kita hidup berkompetisi, tapi mari juga kita hidup dalam penguasaan diri dan jangan lalai. Mari kita menangkan pertandingan yang kita jalankan. Sehingga sungguh-sungguh semua bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita. Membawa kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya dalam keseharian kita. Sehingga sungguh-sungguh nama Tuhan itu dipermuliakan. Nah, itulah saya pikir saudara yang menjadi penting dalam pergumulan kehidupan kita dari hari lepas ke sehari. Sehingga dengan demikian hidup kita itu mempunyai nilai yang tinggi. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu hidup di dalam kemuliaan Kristus, hidup Kristiani kita yang memuliakan atau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, harus menjadi hidup yang betul-betul menjadi saksi yang teruji. Karena kalau tidak kan namanya di batu sandungan. Nah, kalau batu sandungan itu kan memalukan. Ya, jadi coba perhatikan kalimat saya. Aku dengar katamu, aku mengerti apa yang kau katakan, tapi aku bingung. Tak kulihat itu dalam perbuatanmu. Habislah sudah. Kau ditolaknya. Kau terlalu banyak bicara. Kau bicarakan ini, kau bicarakan itu, semua benar. Tapi kau lupa, kau orang yang sombong, utangmu tak kau bayar. Mau-mau sendiri hidup ini. Waktu ribet kita ya. Kau bicarakan perlindungan Tuhan, kau bicara Tuhan Maha Kuasa, tapi kau sendiri berlindung di balik bodyguardmu. Kau bilang Tuhan itu turun dari surga datang ke bumi ini, rela jadi hina, sementara kau terus kau buat dirimu semakin hari semakin mulia. Di mana kau ini? Orang nggak mau dengar lagi. Kau bilang hormati orang tuamu, urus ini dan itu, padahal kau dibenci sama orang tuamu karena kau tidak santun, tidak memperhatikan. Kan jadi repot kita, saudaraku. Oleh karena itu ayo jadi orang Kristen, kita bikinlah sederhana kan. Belajarlah untuk melakukan apa yang kau katakan. Katakan apa yang kau pahami penuh. Jangan yang sepotong-sepotong. Karena ini sebuah kompetisi besar. Ya, perlu penguasaan diri yang besar. Dan kita akan mendapat kemenangan yang besar. Akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita periksa diri kita. Ayo dari hari ke hari hidup kita makin memuliakan Tuhan. Waktunya sudah dekat. Jangan lagi terus berbahasa-basi dalam bahasa-basi agama yang menyesatkan. Itu bahaya, membuat kita kehilangan arah yang sesungguhnya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberi kita bijaksana untuk mengerti dengan tepat, melakukan dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan yang benar itu. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau terus menuntun membimbing kami di hari-hari kami. Engkau Tuhan kami yang baik, ajar kami untuk menjadi baik seperti Engkau. Engkau Tuhan yang benar, ajar kami menjadi benar seperti Engkau. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga orang tahu dan melihat kami berkata Tuhan ada di dalam hidup kami, itu kerinduan kami. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi saksi yang teruji yang memenangkan jiwa di tengah zaman yang bengkok ini. Tuhan tolong pimpin kami supaya kami tidak terjebak hanya dalam basa-basi keagamaan, tetapi tindakan yang sungguh dimanapun kami berada. Tuhan menyertai, memberkati dan memampukan kami hidup di dalamnya. Terpujilah Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.